with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kita akan berdiskusi tentang apa ya? Permodalan yang mau didiskusikan ini hari. Oh, ternyata tentang permodalan. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita lanjut ke diskusi lebih panjang, mari kita nonton video tentang permodalan agar teman-teman memiliki gambaran dan paham apa itu permodalan. Permodalan adalah sejumlah dana atau aset yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan sebuah usaha atau proyek. Ini mencakup uang, barang, atau sumber daya lainnya yang dapat memulai dan mengoperasikan bisnis. Modal sangat penting dalam usaha skala besar maupun kecil, karena tanpa modal suatu kegiatan produksi dan pemasaran tidak dapat dilakukan secara efektif. Hai, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal yang dapat dibedakan berdasarkan kriterianya. Yang pertama itu jenis modal berdasarkan sumber. Jenis modal berdasarkan sumber dibedakan menjadi dua, yaitu modal interna dan modal eksterna. Di mana modal interna itu seperti tabungan, investasi, dan properti. Sedangkan modal eksterna itu seperti kredit bank, obligasi, dan investasi asing. Yang kedua, jenis modal berdasarkan pemilikan. Jenis modal berdasarkan pemilik dibedakan menjadi dua juga, yaitu modal perseorangan itu seperti properti pribadi dan saham individu. Sedangkan modal yang kedua itu modal sosial, di mana modal sosial itu seperti infrastruktur sosial, seperti jembatan dan jalanan. Yang ketiga itu jenis modal berdasarkan wujud. Yang pertama modal aktif, di mana modal aktif itu seperti uang tunai, mesin, dan bahan baku. Sedangkan modal asli itu seperti hak paten atau merek barang. Yang keempat itu jenis berdasarkan sifat. Yang pertama modal tetap itu seperti gudang, mesin, dan alat berat. Sedangkan modal lancar itu seperti bahan baku dan alat sekali pakai. Yang kelima itu jenis berdasarkan fungsi yang dibedakan menjadi dua, yaitu modal kerja dan modal investasi. Modal memiliki banyak manfaat yang krusial bagi perkembangan dan keberlangsungan bisnis. Berikut adalah poin-poin yang lebih penting mengenai manfaat modal. Yang pertama, menutup biaya operasional. Yang kedua, penyedia bahan produksi. Yang ketiga, upah pekerja. Yang keempat, memulai dan mengembangkan bisnis. Yang kelima, memperluas jangkauan bisnis. Yang keenam, mengurangi resiko kegagalan. Yang ketujuh, menghadapi tantangan keuangan. Yang kedelapan, membangun citra dan kepercayaan. Yang kesembilan, mengambil peluang pertumbuhan. Yang kesepuluh, menarik investor atau mitra bisnis. Yang kesebelas, menghadapi krisis dan rintangan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan berbagai aspek perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, stabilitas penjualan. Perusahaan dengan penjualan yang stabil cenderung lebih mampu mendapatkan pinjaman. 2. Profitabilitas. Tingkat profitabilitas suatu perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam membiayai operasional dan investasi melalui modal sendiri. 3. Ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki akses lebih baik ke sumber pembiayaan dibandingkan perusahaan kecil. 4. Struktur aktiva. Komposisi dan nilai dari aset yang dimiliki perusahaan termasuk proporsi aset tetap. 5. Tingkat bunga.
Fluktuasi tingkat bunga mempengaruhi biaya pinjaman sehingga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menggunakan utang sebagai sumber dana. 6. Kondisi pasar modal. Ketersediaan dan kondisi pasar modal juga berperan dalam menentukan beberapa mudah perusahaan dapat mengakses dana dari luar. 7. Risiko bisnis. Tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan termasuk risiko industri dan risiko operasional dapat mempengaruhi keputusan mengenai penggunaan utang atau ekuitas. 8. Kebijakan dividen. Kebijakan pembayaran dividen yang diterapkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi jumlah laba ditahan yang tersedia untuk reinvestasi. 9. Fleksibilitas keuangan. Kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan struktur modalnya sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi dan pasar juga menjadi faktor penting. 10. Sikap manajemen. Sikap dan kebijakan manajemen terhadap penggunaan utang versus ekuitas dapat secara langsung mempengaruhi keputusan struktur modal yang diambil oleh perusahaan. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan modal kerja dan modal investasi. Modal kerja dan modal investasi merupakan dua jenis permodalan yang berbeda dalam struktur perusahaan. Perbedaan pertama itu terdapat pada tujuannya. Modal kerja sendiri bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan dan memastikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan modal investasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, atau menciptakan inovasi baru. Nah, perbedaan kedua terdapat pada durasi pinjaman. Modal kerja umumnya memiliki jangka waktu yang lebih singkat, biasanya itu kurang lebih dari 1 tahun, atau sesuai dengan siklus usaha. Sedangkan modal investasi memiliki jangka waktu yang lebih lama, biasanya antara 10-15 tahun atau bahkan lebih lama. Perbedaan ketiga terdapat pada plafon dan bunga. Modal kerja memiliki plafon yang terbatas, maksimalnya itu 70% dari kebutuhan modal kerja. Bunganya juga relatif tinggi karena risiko gagal bayar yang besar. Sedangkan modal investasi memiliki plafon yang tidak terbatas secara spesifik, namun biasanya lebih besar karena digunakan untuk investasi jangka panjang. Dan bunganya juga lebih rendah dibandingkan dengan modal kerja karena risikonya juga yang rendah. Perbedaan keempat itu komponen aset. Nah, modal kerja itu termasuk kas, saham yang dijual, persediaan, dan piutang. Nah, fungsinya itu untuk menjaga likuiditas perusahaan dan efisiensi operasional jangka pendek. Sedangkan modal investasi itu mencakup aset tetap seperti gedung, mesin, dan peralatan lainnya yang digunakan dalam jangka panjang. Fungsinya itu untuk meningkatkan kapabilitas dan inovasi. Baik, langsung saja. Perbedaan modal dasar dan modal disetor. Berikut adalah perbedaan modal dasar dan modal disetor. Perbedaan pertama terdapat pada pendefinisian. Modal dasar merupakan total nilai nominal dari semua saham yang dapat diterbitkan oleh perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar, sedangkan modal disetor merupakan jumlah modal yang telah disetorkan oleh pemegang saham sebagai pelunasan untuk saham yang diambil dari modal yang ditempatkan. Kemudian perbedaan yang kedua terdapat pada fungsi modal dasar. Modal dasar menjadi acuan bagi jumlah maksimum saham yang dapat diterbitkan oleh perusahaan dan merupakan komitmen awal dari pemilik untuk menyediakan dana. Sedangkan fungsi modal disetor menunjukkan jumlah uang atau aset yang sebenarnya telah diterima perusahaan. Perbedaan ketiga terdapat pada pencatatan. Modal dasar dicatat dalam anggaran dasar saat pendirian PT dan tidak berubah kecuali ada keputusan untuk mengubahnya. Sedangkan modal disetor dicatat dalam laporan keuangan sebagai bagian dari ekuitas dan mencerminkan kas atau aset yang telah diterima oleh perusahaan. Nah, itulah tadi video tentang permodalan. Berarti itu permodalan penting sekali, Di, kalau baru mau buka usaha. Begitu Mi, terus toh itu modal yang disiapkan
harus sesuai sama usaha yang mau dibangun. Kalau besar usahanya, harus juga besar modalnya. Kan tadi di video ada bahas tentang modal kerja dengan modal investasi. Menurut teman-teman, kira-kira mana yang lebih efektif digunakan? Kalau menurutku modal investasi, karena dengan investasi toh bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain, sama bisa juga untuk pertumbuhan jangka panjang. Modal investasi juga menciptakan dampak positif untuk perekonomian perusahaan dibandingkan modal kerja. Terus kalau mau Ki buka usaha tapi ndak ada modal tak, bisa gak kalau pinjam Ki di bank? Gantung karena kok kalau di bank konvensional otomatis kan ada bunganya, berarti tidak boleh. Tapi kalau kayak di bank syariah bisa karena tidak ada bunganya. Kan tadi banyak sekali jenis-jenis modal. Jadi menurut kalian modal apa yang diutamakan? Menurutku, modal internal biasanya lebih diutamakan karena berasal dari kekayaan pemilik atau laba yang diakumulasi sehingga tidak melibatkan utang dan bunga. Banyak Jipale yang bisa dibahas tentang permodalan, dan dikarenakan kita diskusi melalui Zoom dan waktunya sudah mau habis, untuk sekarang hanya itu yang bisa kita bahas. Jadi dari teman-teman, apakah ada yang bisa menyimpulkan diskusi kita hari ini? Jadi permodalan itu sangat penting kalau mau Ki buka usaha. Aspek paling utama itu yang harus disiapkan. Terus dari semua jenis-jenis permodalan, jenis permodalan internal lebih diutamakan karena tidak dapat menimbulkan yang namanya hutang. Kemudian modal investasi lebih efektif karena bisa untuk pertumbuhan jangka panjang. Itu Ji.